Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Regina. Apa kabar Mbak Regina? Baik, Mas Bayu. Iya, katanya Mbak Regina ini punya pengalaman mistis. Soalnya di sini kita biasa menghadirkan orang-orang yang pernah kena guna-guna, bukan kena guna-guna, tapi mengirim guna-guna, mengirim santet. Ada juga punya ilmu pengasihan. Mbak Regina punya pengalaman seperti itu? Kebetulan belum lama ini, Mas Bayu. Jadi tetap di tahun 2018, hampir 2 bulan yang lalu lah, gitu kan. Sebenarnya saya percaya nggak percaya dengan namanya mistik, karena dengan kasat mata kita kan nggak melihat ya. Tapi ini terjadi waktu pada maghrib itu di rumah saya, tepatnya di kamar saya gitu kan. Itu saya pas mau keluar dari kamar mandi, itu ada bola api yang benar-benar kita lihat cuma di film-film aja. Selama ini kan film-film mistik itu selalu ada bola api terbang gitu kan. Dan saya nggak pernah percaya itu. Sampai satu waktu itu benar terjadi dan benar-benar depan mata saya, di kamar saya, di atas TV saya, ada yang terbang dan meledak dan berubah jadi asap, dan tiba-tiba lampu rumah saya mati bawahnya semua. Tapi baik-baik aja semua? Semua sih alhamdulillah baik, cuman teman-temanku bilang itu namanya kiriman santet, dia bilang gitu kan. Kiriman santet? Katanya begitu, makanya udah jangan tidur jam 12 ke bawah, tidurnya jam 12 ke atas, dia bilang gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nih aku meyakini, ya tapi nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Sampai sekarang jadi aku berusaha tidur di atas jam 12 walaupun udah ngantuk banget. Ditahan. Jadi jam 12 sih, jam 1-an lah gitu. Karena takut, tapi nggak tahu sih benar atau enggaknya ya gitu. Oke, mudah-mudahan sih ya baik-baik aja semuanya ya Mbak ya. Aku sih merasa sih baik-baik aja, tapi kan yang kita nggak lihat kita nggak pernah tahu ya. Tetap perlu waspada juga ya. Betul. Oke baik, nah partisipan kita pada malam hari ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki kesaktian. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilakan Oci. Mbak Oci, apa yang Anda lakukan sehari-hari? Saya punya usaha. Usaha berjualan, produk, jasa? Depot. Dekor? Depot kayu. Depot kain. Oke, apa yang mau Anda ceritakan kepada kami semua? Maaf sebelumnya Mbak. Ya Mas. Saya sebenarnya kesini mau minta tolong sama Roy. Dan saya bermaksud cuma curhat sama Roy. Tapi karena Anda nanya, sebenarnya saya nggak enak tentang pribadi saya diungkap di sini. Oke. Saya punya pegangan. Pegangan maksudnya jimat? Iya, seperti itu. Apa yang terjadi dengan jimat Anda dan untuk apa jimatnya? Saya sungguh gak enak banget mau ngomong di sini. Saya ngomongnya sama Roy bisa. Mau langsung ngomong sama Roy aja? Oke baik. Tapi Anda baik-baik aja kan sekarang kondisinya? Sedikit. Sedikit apa maksudnya?
ada hal yang mengganjal, mungkin cuman Roy mungkin bisa bantu saya. Tapi Anda tidak dibawa pengaruh makhluk atau apapun itu. Mohon maaf, bisa saya ketemu Roy? Oke sih. Bisa, tapi saya mau memastikan bahwa Anda baik-baik saja, supaya kami juga semua di sini baik-baik aja, tidak ada yang mendapatkan ancaman. Saya baik-baik aja. Oke, baik kalau begitu. Kalau emang Anda ingin langsung ketemu dengan Roy Kiyoshi, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ochi, lahir pada tanggal 23 Maret 1988, tinggal di rumah bernomor 49. Sosok yang menarik, namun dia tergolong orang yang pendiam dan pendendam. Kehidupannya dipenuhi kegelapan. Dia sangat akrab dengan ilmu hitam dan guna-guna. Saya melihat korbannya begitu tersiksa. Rasa sakit yang luar biasa. Saya melihat ada sosok tinggi besar yang mencoba untuk hadir pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat datang. Silakan datang. Ochi, tanggal lahir 23 bulan 3 1988 dan nomor rumah 49. Mbak Oci tadi datang ke sini hanya ingin cerita sesuatu dan mengungkapkan apa yang dialami kepada Roy Kiyoshi, tapi sudah memastikan bahwa tidak dibawa pengaruh apapun dan semuanya akan baik-baik aja, tidak ada yang mendapatkan ancaman. Ya, kita nggak akan ada bahaya di sini ya, betul? Nah, Oke, silakan Roy. Entah kenapa saya melihat Mbak Oci penuh dengan dendam dan amarah gitu, dan saya mencium ada bau darah segar. Darah. Saya mencium ada makhluk di belakang kamu yang saya lihat seperti darah gitu loh, dan saya merasakan ini kencang banget baunya dan pemuja. Makhluknya seperti apa, Roy? Saya melihat juga tempat goa Goa? atau sungai. Ada apa dengan goa dan sungai? boleh saya jujur? Saya memiliki pegangan. Apa? Memiliki pegangan. Siluman buaya. Siluman buaya. Siluman buaya. Siluman buaya, betul. Anda Maaf punya ya sebelumnya ya. Iya. Nggak apa-apa. Memang saya melihat di kepala saya memang ada bentuk buaya, tapi berbadan manusia seperti buaya, tampaknya seperti memang buaya, tapi saya melihatnya memang seperti berbadan manusia. Nah, kepalanya buaya tapi badannya tubuhnya manusia gitu. Iya. Siluman. Iya, Siluman. Memegang kapak besar. Kapak. Maksudnya dia bisa menyakiti siapapun gitu, Ron? Iya, betul sekali. Apakah itu betul, Mbak Ocha? Iya. Saya melihat ada perlawanan dari sini. Entah kenapa semakin lama semakin kesini, Mbak Ocha dari body language-nya, dari posturnya, dari cara dia duduk, tiba-tiba sang siluman buaya kayaknya nggak nyaman deh. Bener-bener nggak nyaman.
itu yang saya lihat sebenarnya. Saya merasakan adanya datang kemari. Mohon maaf, dia selalu ikut dengan Mbak Ocha mungkin. Ya, karena dia pendamping untuk saat ini, sebagai pendamping aku, pelindung aku. Oke, Anda boleh ceritain ke kami selengkapnya. Ada Roy Kiyoshi juga, tadi Anda mau cerita. Sebenarnya apa hubungannya dengan siluman atau makhluk buaya itu dengan jimat Anda? Dan pertama kali bisa ada makhluk-makhluk ini dalam diri Anda yang ngikutin ini, gimana ceritanya, Mbak? Sebenarnya saya nggak mau cerita ini karena hal pribadi ya. Oke. Karena saya udah merasa nggak tahan lagi. Ini pegangan kayaknya sangat menyangkut diri aku udah sama keluarga aku ya. Bahayanya. Bahayanya udah kena ke keluarga. Tadinya saya cuman minta pegangan, nggak sampai buaya, sampai siluman nggak sampai gitu. Cuman buat pegangan diri aku. Maksudnya pegangan untuk apa? Setelah suami saya meninggal, tahu sendiri kalau seorang single parent itu gimana ya. Jadi saya tadinya mau berobat ke suatu itu ya. Tapi dari situ setelah dari situ kayaknya dimimpiin buaya gitu kan. Jadi saya jadi berpikir balik lagi ke Oh, mungkin ke orang itu gitu ya, ke orang pintar maksudnya. Orang pintar. Ya. Oke. Lalu? Karena sebabnya juga usaha depot saya itu udah mau bangkrut ya Mbak. Dan itu peninggalan dari suami saya. Oke, jadi Anda datang ke orang pintar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya hampir stres, saya bingung. Karena apa? Anak-anak saya mau dihidupin. Dan saya berpikir, saya harus kuat dong. Oke. Ada teman juga yang bawa ke saya ke situ tadinya. Dan saya tadinya sempat berpikir juga kan, apa tidak ada cara lain kan? Tapi akhirnya Anda lakukan, Anda datang ke sana dan Anda minta jimat atau gimana ceritanya? Bukan jimat tapi pegangan. Pegangan. Pegangan itu berbentuk bacaan kah, ritual kah, benda atau apa? Benda. Tapi nggak mungkin saya tunjukin di sini karena itu hal pribadi. Oke, benda itu dikasih oleh orang yang Anda temui. Tujuannya untuk menyelamatkan depot Anda, artinya untuk memberi keuntungan secara ekonomi begitu ya? Iya. Oke, setelah itu apa yang terjadi pada saat sudah pulang dari sana? Anda bayar untuk itu? Dia tidak menerima bayaran. Oke, setelah itu Anda pulang, Anda bawa itu jimat, apa yang terjadi? Setelah itu karena mungkin ini ya, aku belum terfokus ke situ. Masih pikiran aku ragu. Seminggu dari itu ada perubahan. Perubahannya maksudnya? Ya sedikit lancar gitu kan. Dan sekarang tahu sendiri orang nggak mungkin seluruh pakai kayu kan. Gimana? Orang seluruhnya nggak mungkin pakai kayu kalau bikin rumah gitu. Oke. Nah, tapi setelah seminggu dari itu ada perubahan. Depot aku agak sedikit lancar. Rame gitu maksudnya? Rame tuh enggak. Oke. Nah, tapi ada kemajuan lah dari yang kemarin-kemarin. Oke. Nah, terus ini di mana makhluk? Serem amat. Iya. Serem banget ya Mas Bayu. Iya. Saya ngelihat di sini ada darah-darahnya. Saya ngelihat di sini Mbak Oci ya. Iya. Kamu tuh udah makan korban banyak deh. Saya ngelihat ada beberapa korban jiwa belakangan ini. Darah. Ini makhluk ini ada di dia, Roy? Iya, makhluknya ada di dia. Maksudnya sampai meninggal Mas Roy. Iya, sampai meninggal.
darah. Korban jiwanya tuh siapa, Roy? Orang-orang yang sekelilingnya. Saya merasakan orang-orang sekelilingnya darah semuanya. Di sini semuanya darah. Keluarganya kah? Orang lain juga bisa. Yang dia kenal tadi? Orang yang dia kenal maupun tidak kenal. Tapi saya herannya, jika tidak dapat orang, apa yang dilakukannya ya? Jadi minta tumbal mungkin ya. Jadi makhluk ini yang berasal dari jimat atau pegangan yang ada di Mbak, lalu makan korban, betul? Iya. Orang-orang sekitar? Tadinya cuman sebatas kambing hitam. Tapi sekarang sudah manusia. Dikorbankan? Kalau nggak ada manusia, jadi kambing hitam. Kambingnya Kambing hitam hitam. dipotong. Dan Kambing. mohon maaf, dan Mbak tahu itu maksudnya itu korban Mbak sendiri gitu. Iya. Mbak nggak maksudnya nggak ada rasa menyesal atau gimana? Iya, gitu? bersalah gitu. Bersalah gitu. Rasa kalau itu salah perasaan. Ini nih nggak benar gitu, ada? Saya merasa ini memang nggak benar. Tapi karena saya sudah terlanjur, Iya, jadi keinginan harus gimana lagi kan? kebutuhan ekonomi tadi. Itu yang dikorbankan siapa aja? Maaf, saya nggak bisa ngomong kalau soal itu. Mohon maaf Mbak, udah lebih dari 5 orang mungkin? Saya lihat lebih. Iya, Roy. Lebih dari 5 orang. Ada sekitar 20 orang. 20 orang. Tapi pekerjaannya sangat rapi sekali. Jadi ditumbalkan secara rapi sekali. Benar-benar tidak terlihat kalau Mbak Oci yang melakukannya. Oke, ini saya agak susah cari cerita dari Mbak Oci karena dia kayak nggak mau cerita. Yang kamu lihat dulu, Roy. Saya mau akan konfirmasi ceritanya. Baik, saya melihat di Mbak Oci sendiri, dia melakukan persembahan atau pesugihan dengan siluman buaya. Oke. Dan dia harus mempersembahkan darah segar. Bentuknya apapun itu, saya lihat di sini mau binatang, mau hewan, mau manusia itu terserah. Tapi yang dalamnya dia nih pengennya darah dan darah. Betul? Iya. Dan saya mengatakan ini pemuja juga karena dia rutin melakukan itu. Dan belakangan ini kalau saya tangkap dari gelombang pikiran kamu, belakangan ini tidak disuguhkan manusia. Jadinya yang ada adalah kambing hitam. Oke. Ada bedanya atau sama aja, Roy? Manusia lebih dahsyat. Dia pengen manusia. Korban-korbannya itu diapain? Dibunuh langsung atau dikirim? Atau mungkin kecelakaan kali Itu ya? dibuat jadi mereka meninggal? Pakai minyak. Minyak? Caranya. Minyaknya diolesin ke orang-orang Iya. itu? Lalu kemudian apa yang Tapi terjadi? Saya memberinya itu, saya ajak dulu. Diajak ketemu, ajak. lalu diolesin atau diapain? Enggak, saya diam-diam mulai sih. Diam-diam Duduk minyaknya ngobrol, diapain? duduk Oke. ngobrol. Aha. Dia tidak seluruh badan harus diolesi. Oke. Karena kalau sedikit aja Asal udah. kena aja. Oke, yang mau saya tahu adalah apa yang terjadi setelah dioleskan minyak itu. Sejenis racun gitu. Saya kok mencium ada bau busuk ya. Di Bau mana, Roy? amis. Iya, ada bau amis ya sih. Itu dari mana ya, Ra? Mungkin makhluk itu tidak suka ya. Makhluk ini hadir di sini malam ini. Saya ngelihat makhluk ini kok berjarak sangat berapa meter dong ya dari penciuman saya. Sekitar 5 meteran dan 4 meter, lalu maju lagi 3 meter, 2 meter. Mendekat gitu maksudnya? Mendekat. Jadi ini saya, radius. Jadi dari tadi ini radiusnya masih yang jauh. Ah, Tapi begitu lama jadi mendekat, kesini. mendekat. Maaf ya, Kemudian Mas. Ya, Mas Chris. Sepertinya teman saya tuh agak sedikit suka sama Mbak. Maaf ya, Mbak. Wah, Mas Roy. Aku agak merinding ya. Tadi sebenarnya dari tadi mau ngomong ya. Mbak, maaf ya, Mbak. Terasa Saya dari tadi. Ini dari tadi Terasa aku ada sebenarnya yang- merinding, cuman aku dari tadi tahan apa dingin, apa iya. gimana. Cuman tadi aku tahan, aku nggak mau ngomong sebenarnya. Cuman ini bulu kuduk aku dari tadi. Emang agak menyeramkan. Dan
Ya, akan ini sumpah, dijadikan tumbal atau apa seperti makhluknya. Makhluk tersebut mengincar sebagai tumbal. Apa yang dia mau? Ya, saya nggak tahu. Apa Karena yang dia dia mau, sedikit Roy? suka. Makanya saya dari tadi lihat ke Mbak. Maksudnya makhluk ini silumannya laki-laki atau mungkin Laki-laki ini. gimana Mas Roy? Cepet banget. Tadi kamu salaman nggak, Mbak? Aku tadi salaman sih. Kamu nggak pakai minyak gitu kan, saya juga salaman loh. Gak mungkin lah saya di Apa sini kayak yang ya? bawa korban ya. Oke, nggak ada Kalau niat enggak, jahat kan ya kalau malam kalau ini ya. sekalipun ada ya, Oke. ya saya nggak bisa ngomong ya. Wah, takut. Oh, Roy, aku takut. Roy, Terus kayak takut banget. Mas Bayu jangan jauh dari aku deh. Roy, ini barusan ada aku yang aku jatuh, sampai merinding. terus ada kayak api muncul di belakang. Itu apa ya, Roy? Di mana? Ini loh. Sebelah sini tadi. Aduh, Mas Bayu jangan jauh-jauh deh. Aku nggak mau jauh-jauh. Ini ada api, terus tadi itu lepas dari mana? Itu lepas Iya, dari ini sana, gangguan tapi dari nggak mungkin makhluk banget halus. soalnya itu kenceng banget. Masa tangga bisa kebelah? Mbak, ini kalau iya. Kayak ada yang dia kayak keberatan menahan sesuatu terus jatuh gitu. Ya, ini saya ngerasa. Mbak mohon maaf, Mbak nggak bisa maksudnya komunikasi untuk dia tidak ganggu kita saat ini. Roy, apa yang kamu lihat, Roy? Apa yang? Sebenarnya saya melihat ini udah mendekat ke arah kita loh silumannya. Jadi kan saya bilang dari jarak 5 meter, Kamu udah- jarak 4 meter, ada wangi jarak sih. 3 meter, 2 meter, dan 1 meter lagi. Saya ngerasa ini kok makin lama dari penciuman saya Kamu udah nggak langsung ada wangi nggak sih? masnya. Ya, Mbak. Aku Hah? Sebentar, saya mau ini kasih tahu pemirsa ini. Enggak, aku benar-benar merinding loh Mas Bayu, Mas Roy. Sumpah deh nggak bohong. Kok tangga ini bisa kebelah? Maaf, saya cuma ngikutin aja. Tolong, Oh, saya berdiri dekat Mbak. Ya, tapi nggak mengganggu saya kan ya. Silakan. Roy. Mas. ya. Kita biarin dia mendekat ke bintang tamu atau sebaiknya dia duduk, Roy? Yang kamu lihat. Dia duduk-dudukan di situ berdua tampaknya. Ada apa sebenarnya? Kalau saya kok ngerasa dia udah mulai beda ya. Saya ngerasa dia bukan manusia lagi, Mbak Ocha. Mbak Oci. Saya kok ngerasa saya punya perasaan penciuman saya ngerasa ini kok udah beda ya. Bauci. Oh, tapi Mas Roy ini nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Duduk di sini. Oke, duduk dulu. Mbak, tadi sudah janji tidak akan membahayakan siapapun ya. Mbak Ucinya boleh duduk, silakan. Anda boleh duduk di tempat saya. Saya ngerasa bukan manusia lagi di sini. Saya kok ngerasa mencium hawa sungai ya. Darah segar. Darah segar. Bau amis. Saya dengar suara bisikan, bunuh dia, bunuh diri, dan berulang-ulang. Saya di sini bunuh diri. Bacok kepalanya, cabut rambut. Saya kok mencium sesuatu yang beda ya. Mbak Uci, Anda mau apa? Hah? Mbak Oci, Saya apakah cuma kau nurutin. masih Mbak Oci? Cuma mau apa? Saya cuma nurutin aja. Nurutin apa yang dia mau. Makhluk itu ada dalam diri dia, dalam Oci ini, Roy. Ini sekarang sudah Tolong. mulai mendekat Saya di nggak sini. tahu. Mas, saya sini minta tolong sama Mas Kreo sih. Jadi saya mohon juga. Kalau begini kan, Nggak maksudnya enggak, saya cuma megang doang. Siapapun yang masuk di tubuh Mbak Oci, saya mohon untuk tidak mengganggu partisipan saya dan bintang tamu saya. Apa yang baru Anda lakukan? Mbak Uci, Saya kok ngerasa Bayu. apa, Roy? yang tadi Mbak lakuin sama saya tuh, kalau boleh saya tahu apa ya? Suka sama Ini saya nggak percaya, nggak yakin ini kayaknya nggak bisa deket-deket gini deh. Ya, Mbak, Dara, aku nggak bisa sorry, dijauhin. Mas, sorry. Ini benar, Aku Mas. nggak. Boleh. Aku soalnya sorry, aku ngeliat mata, mata dia. Nggak bisa. Aku Oke. ngeliat mata dia kok tatapannya lain banget loh. Roy,
Ya, Tatapannya boleh lihat dijauhin. aku. Nggak usah deket-deket sama bintang tamu kita. tampaknya dia berubah loh. Ini bukan- Dia bukan Bauci lagi loh. Sekarang malah udah masuk sekarang. Soalnya dia lihat mataku tuh kayak bukan Bukan dia. dan dia menatap aku tajam banget gitu loh. Kamu Selamat malam. Apakah kamu Mbak Oci? Dia bukan lagi Bauci. Roy. Saya ngelihat dia udah beda. Tapi saya lihat cara masuknya cepat banget ya. Zup. Siapa Roy sebenarnya, Roy? Apa yang masuk? Itu. Makhluk itu? Iya. Saya di sini, Kak, saya kesini mau minta tolong sama kamu. Hah? aduh aku tuh merinding terus loh. Minta tolong, tapi kamunya berubah. Saya ngerasa Tolong Mbak, duduk dulu Mbak. Saya nggak mau Mbak. Soalnya saya merinding banget dan Bang lihat saya tuh kayak nelanjangin saya banget gitu, matanya tuh bener-bener bukan kayak ngelihat tadi pertama kali kita ketemu loh. Dan kayak bener-bener kayak bukan manusia. Saya nggak Bang. akan biarin Anda dekat dengan bintang tamu saya. Roy, tolong lihat Roy. Apa yang terjadi Roy? Kenapa dia mau terus-terusan deket Regina? mana sih Regina, kamu sebenarnya lagi ada halangan ya, enggak kah? Aku baru beres. Baru beres Baru kan? beres dapet. Itu aku lihat mencium bau darah juga di kamu, tapi baru beres kan? Aku baru beres halangan memang. Itu dia. Saya mengetahui dalam penglihatan batin saya, dia mengincar darah sebenarnya. Dan saya melihat Regina baru beres halangan. Itu yang dia mau. Takut deh. Bauci bukan Bauci lagi sekarang. Aku nggak mau deket. Tapi laki loh di dalamnya. Saya merasakan ada sesuatu yang beda ya di sini ya. Bukan dia nih. Bukan. Dia nggak membahayakan Roy. Ini saya harus tutupin terus atau gimana nih? Kalau Cuman dia misalnya- kayak ngincar gitu loh. Kayak ngincar terus gitu loh matanya. Dia tuh tajam banget kayak melanjangin. Pinjam gitu, kain Bang. hitam. kain hitam. Enggak, saya. Oh, Mbak Saya Oci cuma ini. nurut. Saya cuma nurut aja. Saya enggak buka Ah. sama. Saya nggak mau. Mas Roy. Ya, Roy. Saya Roy Kiyoshi, saya perintahkan Mbak Oci datang kembali ke sini. Saya perintahkan Mbak Oci datang. Mbak Oci. Kenapa dia terus ikut-ikutan? Mbak Oci Terus datang. diikutin sih. Aku takut diliatin. Aku nggak mau lihat dia Mas Bayu. Kita jangan lakukan sesuatu yang agresif. Kamu tahu buaya kan? Kalau semakin dideketin akan semakin Langsung Tapi nyerang. kalau kita bergerak pelan-pelan, dia nggak akan detect kita. Iya. Tahu kan? Iya. Kalau kita pelan bergerak, justru nggak akan. Tapi kalau kita lari, bukannya dia akan makin kejar ya? Iya, betul. Maaf Mbak, saya cuma dekat aja Mbak. Kalau Tolong Mbak ya. misalnya ada apa-apa langsung tutupin dia dengan kain hitam. Oke? Kita buka bukan sekarang. Nah, Yusuf, tunggu dari kamu. Mas Roy. Aduh. Mbak Oci. Karena sudah Mbak, saya- bukan Mbak Oci aku juga lagi. diarahin ke sini Mbak. Bukan. Saya bisa dipanggil ke sini. Tolong jangan ganggu saya, karena saya nggak ganggu kamu. Tolong jangan ganggu saya karena saya nggak ganggu kamu. Maaf, saya pegang ya. Roy, aduh. Roy, ini bisa dibiarin nggak? Nggak sih kayaknya. Ini nggak bisa kita biarin terus Aku sih. merinding banget Ini loh. terus-terusan. Mas, maaf. Bisa dibuka Roy? Jangan.
Mbak Oci? Saya ini malu, Mas. Kayak gini, Mas. Udah. Kalau sesama perempuan mungkin ada pesan buat dia. Mbak Oci, aku tahu pasti. Aku ngeliatnya aja aku takut banget. Mbak Oci mendingan udah tinggalin yang seperti itu. Karena rezeki itu pasti insya Allah udah ada yang atur ya. Maksudku ini udah sangat, aku pun terus terang tadi kalau liat Mbak Oci tuh takut banget loh. Soalnya tadi ngeliat mataku tuh kayak gitu loh. Jadi bukan ngeliat kayak seorang manusia lihat perempuan gitu. Aku tahu Mbak Oci juga pasti nggak pengen begini kan. Saya minta air minum dong buat resipannya. Maaf loh Mbak Oci, bukan aku tadi nggak mau deket-deket loh. Dia kayak sebenarnya udah nggak mau ya. Iya, dia udah nggak mau sebenarnya datang ke sini untuk berubah. Nih Mbak. Minum dulu Mbak Oci. Thank you. Minum Mbak Oci. Minum dulu. Minum dulu. Karena ini mungkin sebenarnya tadi tuh beda banget. Mataku tuh langsung tajam. Oh my God. Kenapa Roy? Ada apa Roy? Roy! Keluar. Di sini. Saya melihat. Mbak tenang dulu. Mbak Oci bangun. Mbak Oci bangun. Mbak Oci bangun. Bangun pelan-pelan. Tenang. Nggak apa-apa, Ayo, ada ayo. aku kok. Ayo, bangun. Udah ada aku, yuk. Ayo, jangan sampai dia masuk lagi ke Mbak Oci. Coba kamu duduk sini lagi. Sini, masuk sini. Apa Roy? Apa Roy? Saya melihat ada sosok bayangan buaya di sini tadi. Iya, aku ngerti. Pokoknya sekarang Mbak Oci, sekarang jangan sampai masuk lagi. Mbak Oci jangan nangis, pokoknya tahan emosi supaya dia nggak masuk lagi ke Mbak Oci. Sedih. Tenang Mbak Oci, tenang. Mbak Oci tenang. Tenang. Mbak Oci, tolong tenangin diri, ambil nafas, tenangin diri. Siapa yang lagi berhalangan? Mbak Jangan sampai dulu mancing justru. Nanti Mbak, kalau pulang Dari situ masuk tolong sini. minta tolong bantu. Semuanya? Operasi, Mbak. Siapa yang? Karena Tuh, masuk. Masuk. dia suka sama Mbak. Gitu ya. Wow. Kenapa Roy? Santapan segar. Gitu. Tampaknya dia nggak bisa masuk ke Mbak Oci, tapi mau masuk ke penonton. Kesini. Justru malah ke sini. Makhluk itu lagi. Teror kita belum berakhir. Jadi saya ngerasa ini kita diteror bolak-balik. Jadi dia udah nggak bisa masuknya ke sini. Tapi saya ke sini, dia pergi. Itu yang saya rasakan. Apa yang dia mau sebenarnya Roy? Meneror dan darah segar sebenarnya. Saya mencium bau amis loh, beneran dari tadi. Iya, dari tadi tuh kayak ada bau darah sih sebenarnya, tapi nggak ada di sini. Atau mungkin ada yang berhalangan mungkin. Nggak sih. ada. Nggak ada berhalangan. Oci, Mbak Oci boleh duduk sini. Boleh pindah ke sini. Boleh pindah ke sini. Duduk ke sini. Yang ini keluar. Yang ini keluar. Mas, Bahaya. tolong Mbak. Tolong. Hah? Tolongin dia dulu. Kenapa? Ini Mbak ini. Kenapa? Tolong. Mbak Regina, kenapa? Tolong ini aja, tolongin aja. Ditemenin. Soalnya tadi dia bilang pulang aku harus hati-hati karena dia katanya suka sama aku gitu loh, siluman itu. Roy, Ya, saya minta kopi hitam. Saya di sini, aduh saya sakit kepala lagi. Pikiran saya, jadi dia gitu loh. Jadi dia mau deket sini nggak bisa, akhirnya ke belakang. Mau ke belakang ada saya, tapi akhirnya dia pergi. Selalu kabur kabur gitu. Kayak dikejar. Dan sekarang saya pengen banget Mbak Oci-nya tetap Mbak Oci di sini. Gimana caranya? Dia apa Dia yang harus lakukan? tetap dengan kesedihan dia dan penyesalan dia. Kalau dia mulai marah, dia akan masuk. Manggil lagi justru. Manggil. Kalau dia udah ingat kemarahan, Jangan kosong fokus ya Mbak ya. Oci ya. Tolong deketin itu. Iya, ini saya jagain. Regina saya jagain. Ada Roy juga. Tapi aku bener merinding banget deh, sampai kepala aku sekarang ikutan. bau kopi ini memancing, sebenarnya memancing, tapi buat jebakan. Dia ada di belakang saya nih.
supaya Mbak Oci balik. Tolong Mbak Oci minum ini seteguk saja. Minum seteguk. Minum seteguk. Hati-hati ya. Apa Roy? Sebenarnya apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kopinya disiram seperti bentuk garis ini untuk apa sebenarnya Roy? Supaya nggak masuk. Ini akan menghalangi makhluk itu untuk ke arah penonton gitu. Betul. Supaya penontonnya juga nggak kenapa-napa. Ini bisa saya ambil. Ambil aja. Tolong doa yang banyak ya. Jaga diri kalian. Tapi Mas Roy, tadi dia bilang dia tetap ngejar aku loh. Iya. Nanti pulang Mbak. Pulangnya minta tolong sama Mbak Grace. Mas Grace sih Mbak. Pulang. Ya. Minta tolong sama Mas Grace. Oke, saya mau tahu Roy, ini apa yang terjadi dan makhluk ini kemana dan di mana sekarang? Jadi karena bau kopi ini menyengat, jadi sang buaya tidak suka karena dia mengincar bau amis. Jadi saya mengelabuinya dengan bau darah, bau kopi. Jadi bau darahnya hilang. Sebenarnya ini juga bisa jadi pancingan buat para siluman untuk datang. Tapi kopi pahit yang pahitnya pahit sekali bisa membuat garis dan bau kopi, menghilangkan bau darah. Jadi penonton, saya punya tugas yang cukup berat. Karena memang saya harus menjaga partisipan saya, menjaga bintang tamu saya, partner saya, bahkan penonton saya agar aman. Jadinya tentu saja adalah tugas saya semuanya untuk menjaga kestabilan dalam Acara ini. Iya, dalam program acara ini gitu loh. Jadi saya pastikan Mbak Oci sudah sadar, tapi saya pastikan tidak ada yang diganggu oleh siluman buaya karena saya harus bikin bau baru. Gitu. Jadi setelah Biar ini nggak ada gimana, bau Mas? darah. Iya. Setelah ini gimana Mas? Nah, itu dia. Saya Mas. Solusinya apa Roy? Jadi solusinya sekarang kamu nggak usah takut lawan. Kalau udah mulai masuk lawan dan teriak. Saya pengen dengar kamu teriak deh. Sekenceng-kencengnya sekarang. Lawan. Gimana Roy? Dia udah takut silumannya. Apa Mas Roy, mungkin nggak dia bisa masuk lagi kapan waktu gitu? Enggak, kalau dia kayak gini nggak akan bisa masuk selama-lamanya. Kalau dia ngelawan. Mbak Oci. Saya ini malu Mas seperti ini nih. Gak apa-apa. Jujur. Dia udah jadi Mbak Oci kok. Ini juga pelajaran buat pemirsa di rumah bahwa pelaku pesugihan atau pelaku mistis ini akan membawa bencana di akhir ceritanya. Maksudnya di kehidupannya dia itu saya lihat diganggu. Dan saya merasakan juga harus darah, ayam segar lah, ayam hidup lah, kambing hidup lah. Itu tidak boleh dan akhirnya jadi manusia. Sama ini ya. Dibudakin nih sama ini, bahkan mau manusia nih. Iya benar. Nah, satu lagi yang buat pembelajaran saya kalau udah cium bau darah, saya akan netralisir dengan bau kopi. Jadi itu buat lingkaran. Jadi mereka tuh nggak berani masuk. Gitu. Gak kecium bau kecium. darah yang mancing mereka. Iya, dikelabuin sama bau kopi jadi hilang, ditabrakin. Iya. Mbak Oci. Mbak Oci jangan sedih lagi ya. Udah nggak perlu malu, nggak perlu sedih lagi. Kan sekarang udah selesai semuanya. Mungkin namanya manusia pernah melakukan kesalahan, hilaf mungkin karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, dengan cara yang mudah. Akhirnya menghalalkan semua cara ya. Insya Allah ya Mbak Oci mau ke jalan benar lagi Iya. ya. Saya lupa dengan duniawi. Duniawi saya sangat besar. Menurut Mbak Regina ada yang mau disampaikan nggak buat Oci? Aduh, kalau aku Mbak Oci, mudah-mudahan tadi kan aku udah istilahnya ada di sini yang menjadi saksi hidupnya Mbak Oci gitu ya.
mudah-mudahan Mbak Oci udah deh jangan istilahnya pakai pesugihan lagi. Memangnya mungkin di awal memang bener ya Mas Roy, kayaknya enak gitu ya semuanya apa yang kita mau tercapai, tapi ujung-ujungnya kayak begini kan akhirnya merugikan Mbak Oci juga gitu. Apalagi Mbak Oci mungkin punya anak atau saudara, takutnya besok-besok malah anak sendiri atau mungkin keluarga terdekat ya Mas Roy. Iya, setuju. Gitu loh. Maksudnya jangan sampai mengorbankan orang yang kita sayang loh Mbak Oci gitu loh. Mudah-mudahan aku sih berharap Mbak Oci tidak kepikiran lagi untuk ke arah situ lagi gitu loh. Mudah-mudahan rezeki insya Allah udah ada yang ngatur. Yang penting Mbak Oci mau berusaha keras deh. Walaupun mungkin awalnya ya nggak semudah kayak kita ikut pesugihan ya Mas Roy ya. Iya, pasti harus ada usaha ya situ ya. Terakhir Roy. Terakhir deh Roy. Semoga Mbak Oci sebagai single parent bisa sukses menghidupi keluarganya, itu aja, tanpa apapun, tanpa yang tadi dia bilang juga pesugihan dan segala macam. Pokoknya intinya harus fighting hidup single parent. Sebagai seorang single parent gak gampang, banyak cara kok ya. Jangan sedih lagi ya, jangan Terus nangis barangnya lagi. harus dibalikin atau gimana Mas? Semuanya harus dibuang Dilarung di laut, di sungai. di sungai. Mungkin sungai yang mengalir kali Sungai Mas. yang mengalir. Oh, Di situ tempat tempat dia ya. buaya. Semuanya ya di air, karena disitulah buaya hidup. Ya. Dan jangan lupa bilang selamat tinggal selama-lamanya kalau pas kau buang. Ya, Mbak Oci. Makasih banyak Mas. Terima kasih. Mas, Ya, Mbak Oci, mudah-mudahan solusinya bisa dijalankan. Dan mudah-mudahan hidupnya lebih baik lagi. Ya, Makasih ya Mbak, Anda boleh meninggalkan menembus mata Makasih ya, batin. Iya, Dan Mbak pesan Oci. aku juga Mbak. Oke. Ya, terima kasih ya. Jangan sedih lagi ya Mbak ya. Merasa dekat dengan makhluk astral membuat seseorang tak ingin berteman dengan sesamanya. Ingatlah bahwa kita makhluk sosial yang hidup berdampingan di atas dunia nyata. Berikutnya kami akan memanggil seorang pria yang mengaku memiliki banyak jimat. Kami akan panggilnya dengan nama samaran. Kami persilahkan Eja. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mas Eja. Iya. Selamat malam. Boleh diceritakan pekerjaan Anda? Saya bekerja di Debt Collection. Oke. Iya. Debt collection ya. Maksudnya yang Penagih Penagihan ya. debt collector Iya. ya, cuman divisinya dari collection. Iya. Oke. Boleh diceritakan apa sebenarnya maksud dan tujuan Anda datang malam hari ini? Tujuan saya tuh ceritanya sebenarnya udah 1 tahun yang lalu ya. Saya tuh dulu ya saya kuliah itu pernah suka lah sama perempuan. Ya untuk meminta terbaiknya seperti gimana. Karena saya dulu pernah pakai susuk itu atau 1 tahun yang lalu gara-gara seperti ditolak perempuan, bahkan saya dicaci, dimaki, bahkan sampai meludah depan saya saking sakit hati ke perempuan itu. Nah, tibalah saya mungkin sakit hati dengan perempuan itu. Saya itu punya saudara. Saudara itu saya kan di Bandung, saya cerita sama saudara gitu, kata saudara saya, lebih baik bales aja kalau begitu. Diantarlah saya ke Sumedang. Diantar itu namanya ke sebutannya Abah Karya. Saya cerita sedemikian rupa, kata dia mau gimana. Akhirnya saya tuh dikasih pisang lah, kasih pisang, disuruh ditaruh semacam kayak batu kecil lah segini, ditaruh, saya suruh makan. Itu ditaruh di pulang, terus disuruh istirahat di rumah dia dari jam 12 siang sampai jam 3 pagi, suruh ada bacanya segala macam itu. Begitu saya pulang, emang itu berubah dari wanita yang tadi nggak suka sama saya nggak ini pun berbalik menyamperin. Cuman saya juga kesiksa, Mas. Jadi setiap malam itu, setiap jam 12 malam itu saya takut. Kayak ada semacam perempuan sosok seperti ratu.
seperti ratu itu, kayak Ratu Kidul lah. Itu menghampiri ke tempat tidur saya. Pas itu saya udah menggigil itu saya udah semacam setengah sadar setengah enggak lah. Jadi setengah sadar ya orang tua saya, sangka saya itu sakaratul maut lah. Dibawa lah ke IGD, itu dokter bilang aneh, disangka sakit saya itu mengada-ngada, tapi sakit saya itu panas. Udah di check up semua, katanya mas ini sehat ini. Udah semakin itu saya tuh menggigilnya luar biasa sakit. Sampai azan subuh itu baru saya reda semua panas itu pulanglah ke rumah. Simpan dan sebaiknya Anda langsung ceritakan kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eja tinggal di rumah nomor 10. Dia terlahir pada tanggal 23 Juli 92. Sosok yang bijaksana, namun dia penuh dengan tipu daya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura-aura gelap. Ada beberapa barang yang sangat berbahaya di sekitarnya. Saya melihat dia sudah menyatu dengan ilmu hitamnya dan sangat pekat sekali. Banyak sosok hitam, tinggi dan besar. Saya akan membantu dia pada malam hari ini. Malam, Roy. Malam. Selamat datang dan selamat malam. Nama Eja. Tanggal lahir 23 bulan 7 tahun 1992. Kemudian nomor rumah 10. Saya lihat kamu pertama kali hawanya adalah dahsyat. Masih kecil, usianya saja, tapi pengalamannya dewasa. Itu yang saya rasakan di Eja. Dan kemudian saya ingin bertanya yang paling dasar, maksud dan tujuan Eja datang kemari. Apa sebenarnya? Untuk melepas ketakutan saya. Karena dihantui. Dihantui sosok seperti itu. Dalam mimpi itu saya diuber-uber bahwa saya suruh jadi pendamping dia, dan saya pun tidak mau. Pendamping dia. Karena otomatis saya pun suruh lepas dari raga saya sendiri, dan saya itu sangat ketakutan. Oh, kamu tahu itu pria atau wanita kah? Wanita itu. Sosoknya dia bilang seperti ratu. Seperti ratu. Mungkin menyerupai kali ya, Roy. Iya, hanya ngaku-ngaku ratu. Tapi saya malah lihatnya bukan ratu. Dia pakai baju seperti apa? Kadang warna seperti warna hijau, kadang seperti warna putih. Tapi gambarnya serem banget, gak kayak ratu ya? Ini yang kamu gambar makhluknya serem banget, lidah panjang. Seperti tengkorak ya, Roy? Iya, dia punya rambut. Ada rambutnya. Apakah ini sosok ratu yang dimaksud? Sosok ratu yang dimaksud, tapi sebelum dia berubah wujud. Sebenarnya jadi bukan ratu, tapi makhluk ini. Iya, sayang banget dia nggak bisa lihat bentuk aslinya sebenarnya. Ya, itu hancur mukanya. Iya. Kamu pernah nggak diliatin sama makhluk seperti ini? Kalau saya tidak sih, cuma waktu itu pernah adik perempuan waktu saya lagi pergi keluar kota, kadang diimpikan dengan sosok yang menyeramkan, cerita ke saya itu. Seperti apa sosoknya? Seperti ya taruhlah seperti kuntilanak atau kolong wewe. Dia makhluknya kayak berteriak sama kamu, gitu, kenceng banget, sampai rambutnya terbang gitu ke mekar. Kenapa, Roy? Kenapa dia teriak? Jadi sebenarnya memang ciri khas dari
makhluk ini adalah teriak. Saya boleh nanya, mohon maaf sekali tanpa mengurangi rasa hormat. Kamu di rumah itu, Eja, kamu sering bentak-bentak orang tua kamu ya? Jujur. Terkadang. Apa yang saya dapat gambaran ini adalah vision saya sejujur-jujurnya. Namun sebaliknya saya juga butuh kejujuran dari partisipan saya. Apa yang kamu lihat, Roy? Bentak gitu loh. Ke orang tua? Iya. Terkadang juga saya tidak sadar. Kadang saya berani, saya itu sebenarnya jujur saya takut sama ibu dan bapak saya. Tapi kadang-kadang saya merasa lebih berani membentak-bentak. Tapi sampai saya habis bentak-bentak itu saya merasa bukan diri saya. Karena Bukan bawaan jimat merasa itu. bukan saya, seperti ada makhluk lain mengendalikan. Ini terjadi ketika saat malam hari lahir saya itu malam Kamis sama malam Jumat. Pasti hantu ini. Mohon maaf, tapi maksudnya setiap malam Kamis dan malam Jumat itu kamu selalu teriak-teriakin ibu kamu atau mungkin orang tua kamu tanpa kamu sadar, maksudnya begitu? Iya kadang-kadang tanpa saya sadar begitu. Pas saya sadar merasa bersalah. Kok saya bisa seperti itu? Saya bukannya mau mencampuri urusan Mas Eja dengan keluarga ya, tapi bentak-bentak orang tua itu dalam keadaan sadarkah atau ada masalah atau Tidak. nggak ada masalah? Kadang ada masalah sedikit. Kadang itu bisa dikatakan masalah yang biasa lah. Kadang mungkin makhluk ini mempengaruhi, jadi masalahnya dibikin besar sama saya terkadang. Terlalu emosian kamu itu Ya, orang. mungkin agak temperamen, mungkin sifatnya mungkin Mas Eja. Iya kalau sifat saya sih kalau agak temperamen memang iya. Kalau dia datang, Anda merasa apa ya? Ada aura atau ada hawa Aura. yang bisa Anda rasakan nggak? Sangat ada aura yang sangat jahat yang saya mau masuk ke dalam tubuh saya, cuman suka saya tahan. Ini sih luar biasa. Memang harus ditahan. Saat ini ada di sini, Roy. Sebentar lagi pasti akan hadir sesuatu karena dia tidak suka diomongin. Saat ini belum ada, namun hawanya sudah kecium. Saat ini makhluk ini saya lihat di sini masih belum muncul ya. Namun dia akan menunjukkan tanda. Oh, saya pengen tahu ya. Kamu kasih nama ya ternyata. Iya. Kalau kasih nama itu sebenarnya secara nggak sadar sih. Apa kamu kasih nama apa? Manis. Anis, Manis. manis. Iya. Saya curiga juga Mas Eja itu udah sama si manis ini udah lama. Anda pernah berkomunikasi dengan makhluk ini, dengan manis ini? Di dalam mimpi. Di dalam mimpi hanya berkomunikasi Dia- atau Anda melakukan sesuatu dengan dia? Tidak, kalau melakukan sesuatu tidak. Dia bilang cuma mau menjaga saya dari orang-orang yang mau menjahati saya. Dia bilang seperti itu. Anda yakin tidak pernah Tidak. melakukan apapun Tidak pernah. dengan makhluk ini? Jujur dia sering, tapi dia sering mengajak. Tapi saya selalu menolak. Semakin saya menolak, dia menyerang. Itulah saya kadang-kadang masuk rumah sakit IGD yang sangat luar biasa. Saya sakit yang aneh kata dokter itu bilang. Mas Bayu, sorry, aku kenapa jadi agak Mas Roy, aku kayak mual ya. Oh iya. Kenapa, apa yang kamu rasa? Kayak apa ya? Kayak mual gitu sih. Kayak mual muntah tapi nggak apa ya? Kayak mau muntah tapi nggak muntah. Butuh Gitu. minum kah? Bareng gini. Betul minum air putih? Boleh aku minta minum. Minta Ya? air putih. Ini kayaknya tadi aku biasa aja, cuman kayak mau muntah gimana sih tiba-tiba kayak enak gitu loh. Oke, ini kenapa Roy yang kamu lihat? Apa karena makhluk ini sudah datang, Aku tadi sudah coba diam. sampai? Sebenarnya udah sih, udah hampir mau masuk Oke. ke dalam dirinya Mas Eja. Tapi melalui bintang tamu saya malah mengganggu bintang tamu saya lagi dan lagi. Kuatin ini ya, Mbak Iya. Regina harus benar-benar kuat. Kita butuh air. Maaf Mas Roy. Oke.
Mual ya Aku rasanya. kok agak mual gitu loh. Kayak pengen muntah. Kayak pengen muntah tapi kayak ketahan gitu loh. Muntahin aja sih Mbak Regina biasanya. Tidak boleh ditahan. Ya nggak apa kalau misalnya harus terbang. Aku masih bisa tahan, cuman tadi nggak kenapa-napa tiba-tiba langsung kayak enak. Oke, baik. Right. Lihat Regina tuh nggak aman loh, gampang sekali ya masuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Orang cek dia, Kamu bisa ngerasain kalau Iya, aku langsung ini udah merinding. Udah mulai merinding. Emang aku cepet banget kalau kayak gitu nih langsung. Bisa kepala aku dijagain, sama Roy. ini. bisa. Tuh, langsung. Iya, bisa tolong di si Mbak Reginanya bener-bener ini aja. Kamu kalau misalnya ada yang sesuatu yang aneh, dengar suara-suara di leher, kamu bener-bener udah teriakin aja, dibentak gitu, udah mulai masuk gitu. Ada kupingnya yang aneh-aneh. Kayak Iya, diusir iya gitu. bener. Ya kan, kamu bener-bener kayak Iya bener. Sebelah kiri aja. Dia tadi sebelah kiri aja Iya. kayak ada yang apa? Kayak yang tiup aku gitu loh. Iya, dibentakin aja, bentakin pergi gitu. Pergi, Kayak pergi ya, yang harusnya kenceng sih. pergi. Aman. Tahu ya masih Mas Troy. Cuma sebelah kiri, sebelah kananku enggak. Iya, makhluk halus tunggu. Saya lihat dulu. Apakah makhluk halus ini berasal dari ini atau bukan? Alam semesta tunjukkan. Saya ingin diredupkan lampunya. Saya mohon supaya alam-alam yang tidak baik pergi jauh-jauh. Semoga alam-alam yang tidak baik pergi jauh-jauh. Kamu udah ngerasa nyaman? Gitulah. Oke, kita kembali ke Eja. Eja, kamu masih muda dan saya melihat kamu banyak aktivitas. Artinya juga jawab dengan jujur, artinya juga dan bergonta-ganti pasangan. Ya, betul. Apakah itu betul? iya betul. Saya mengkorelasikan apakah ini kamu cari, ini yang kamu cari gara-gara pakai sesuatu ini. Sebenarnya tadinya tidak. Tadinya cuma ingin membalas perempuan yang udah menyakiti hati saya. Cuman lama-kelamaan saya tuh tersiksa dan sadar, nah makhluk yang selalu mimpi ini saya pengen sadar, dia halangi. Kalau kamu lepas dari saya, nyawa kamu taruhannya. Dia Pernah seperti dicoba? bilang kayak gitu. Pernah saya coba. Pernah saya sambil berzikir, tiba-tiba saya menggeletak, tidak sadarkan diri. Saya mau tahu, penasaran, perempuan yang itu yang pernah menghina dan akhirnya jadi berbalik ke kamu, Ya. sekarang kabarnya gimana? Dia masih dengan saya masih sering jalan Sampai sekarang? sampai sekarang. Cuman tadi dia karena ada urusan keluarga jadi tidak bisa ikut. Tadinya dia sangat Oke. ingin ikut tadinya ke acara ini. Jadi dia masih dalam pengaruh makhluk dan jimat-jimat apalah itu? Ilmu kamu? Sepertinya iya. Iya, saya lihat iya. Masih ya? Dalam pengaruh ilmu-ilmu dan pengaruh ajian-ajian makhluk halus ini nih. Kalau nggak ada makhluk halus ini, pasti dia ditinggalin banyak orang. Sekarang ini udah merajalela makhluk halusnya ke bagian tubuh, bagian tangan, bagian kepala, bagian dan bagian dada, semuanya sudah jadi satu. Ada banyak makhluknya, Roy? Atau dia aja? Dia sudah kayak nyatunya kayak udah Ke badannya, ke tubuhnya, ke raganya gitu? Ke raganya sudah bersatu gitu. Kayak udah seolah-olah tidak kesurupan. Emang tidak ada kesurupan, tapi memang seperti itu cara kerjanya. Jadi tidak terlihat kesurupan, tapi sudah menyatu sampai kepalanya dan badannya. Apakah kamu membawa jimat pada hari ini? Ada sih. Oh, wow, bolehkah saya lihat? Sebentar. Berani juga ya tapi ya bawa-bawa serem-serem gitu. Waktu saya ke Sumedang, katanya ini sebagai pegangan saya. Oke, coba
saya lihat dulu sebentar. Boleh saya lihat? Roy, jangan dibuka tapi ya Mas ya. Iya, tidak. Oke. Oke, saya nggak... Sebaliknya langsung pegang deh. Ini yang Iya. sering saya pakai kalau bertemu dengan cewek yang menghina saya. Diapain? Cewek yang menghina. Iya. Iya, diapain? Dioles. Dioleskan ke bibir itu harus tahan napas minimal 5 menit. Bibir dan alis. Tahan napas 5 menit. Iya. Tahan nafas. Itu lama loh. Mas, tahan napas 5 menit. Mungkin ada bacaan sambil baca sesuatu mungkin. Ya semacam seperti itulah. Mungkin saya ingin buang, cuman makhluk itu bilang jangan. Kata adik perempuan, kamu nanti akan saya ancam, katanya seperti itu. Saya buka kah? Silakan. Masnya bisa buktiin nggak tahan napas 5 menit gimana? Saya sebenarnya nggak kuat, cuma dipandu sama makhluk itu. Iya. Serem loh itu makhluknya. Bahaya banget. Kayak ada apa sih Roy? Ada tulisan, ada minyak, ada Kayak bulu gitu loh. bulu. Itu yang dibilang bulu perindu. Iya, bulu perindu. Gunanya ini untuk memelet seseorang. Betul. Setiap wanita akan tergila-gila sama dia. Ini kamu pakai untuk satu orang atau banyak orang? Semua yang kamu ini berarti. Kalau untuk tidak, Tapi ini untuk satu orang. satu orang aja. Yang lain nggak pakai ini. Yang lain tidak. Untuk satu orang. Oke. Mohon maaf Mas, itu tadinya penuh isinya. Kenapa? Isinya memang penuh apa tinggal segitu, berarti kan banyak banget udah kamu pakai itu kalau penuh full. Jadi buka. Enggak. Segini. Berarti banyak sekali dia sudah pakai. Iya. Oh, wow. Saya ingin mengundang makhluk halus ini datang ke studio kita pada malam hari ini. Apakah bisa diundang? Kamu ada ritual Wah, pemanggilan? tiba-tiba saya barusan kayak ada yang lewat. Ser gitu. Oh ya? Cuma dia kayaknya ada yang Berasa bilang- juga nggak? Iya, dia tadi saya merinding. Dia mau masuk ini ke badan saya tahan dari tadi. Masuk aja silakan. Siapapun yang datang saya izinkan untuk masuk ke badannya. Saya makin mengi. Itu kebakar nggak apa-apa. Kita butuh fire hydrant. Astagfirullah. Mas, dia mau masuk. Saya kesiksa, Mas. Roy, Tapi ke belakang. Kamu masuk aja nggak apa-apa. Kamu masuk. Itu kebakar. Aparnya dulu dong. Iya biar ada yang handle. Roy, ini Kamu masuk aja. jangan dilawan, Roy. Jangan dilawan. Masuk aja apapun yang kamu masuk. aduh bau banget loh. Apapun yang semua. Nggak bisa berdua. Dahsyat banget. Masuk. Tiba-tiba itu kayak ada ser gitu. Aku udah pertama. Pas lagi ser itu sesuatu. I don't know. Lagi Oh my god. masuk. Oke, dahsyat Siapapun banget. kamu, katakan apa mau. Saya ingin. Saya Dahsyat siapa? sekali soalnya. Saya ini penghuni dari batu yang dia pernah beli di. Saya ini penghuni dari di bot yang selama ini mendampingi dia. Ke bawah loh. Nama saya Ratu Ajeng. Radidingrat. Ratu Ajeng. Ratu Ajeng Adiningrat. Oh, udah ke bawah loh, turun. Pemuda ini sangat antusias dan tidak bisa kontrol dengan diri. Dengan mudah saya rasuki dia. Oh iya, Bisa dikendalikan nggak, Roy? dia masih dalam kendali saya. Baunya.
Kamu yang menyebabkan kekacauan ini ya? Iya, karena saya tidak mau dia melepas semua. Ini semua kamu api-api ini kamu buat dari... Iya, pakai sangat mudah. Enggak. Ini pemuda yang sangat bodoh. Saya tidak mau pergi begitu saja. Dia kuat banget ya, Roy? Iya. Dahsyat banget. Roy, Tuh. apa ini sosok yang kamu gambar? Baik. Lihat bentuk asapnya deh, Bang. Tuh. Bentuk asapnya itu ngebuat jadi kayak makhluk-makhluk halus deh. Lihat deh. Ada banyak. Nah ini dia besar banget. Itu kayak Dia kayak bentuk satu bagian. ini kayak ngebentuk satu gambaran muka loh. Dia kuat banget. Dia yang bikin, Roy. Saya mau keluar dari badan tubuh ini. Pinjam air minum. Roy, Saya harus hentikan. Roy ini kenapa dia terus-terusan ya? Dia marah atau apa nih? Dia membahayakan atau masih bisa kita lanjut, Roy? Kalau misalnya membahayakan, Kita harus usir dia. harus Dan tuntas jangan- di sini. Iya. Dia nggak mati loh. Nggak mati, dia tambah nggak mati. Kamu pergi dari sini. Jangan ganggu-ganggu kami. Saya pergi mau bawa dia. Mau bawa... Ini kok bisa tiba-tiba ada kucing hitam ini? Tolong jangan buat api dan kekacauan lagi ya. Oh. Dia nggak mati loh. Oke. Keluar kamu dari tubuh Eja. Tuh, keluar sekarang. Saya minta air. Air. Dia suara kayak perempuan banget ya. Bukan. Roy, Ya, makhluk ini bisa diusir dan gak datang ke Eja lagi, atau dia akan ganggu, bikin kekacauan lagi. sadar ya Eja. Oke. Dia udah keluar, Mas. Udah. Ada apa, Mas? Mas Eja sadar. Mas Eja bisa ngeliat saya, bisa dengar saya. Apa? Kenapa? Badan saya begitu sakit. Apanya yang sakit? Badan saya. Badan. Kedinginan ya. Iya, menggigil. Saya minta tisu boleh? Tisunya. Roy, Jadi gini loh, saya jelasin ingin ke kita, jelasin Roy. satu persatu ya. Karena adanya bentrokan energi di sana. Karena adanya bentrokan energi, dia mau masuk ke badan orang tapi nggak ada yang bisa. Dia jadinya ini menyebabkan api, karena dia berasal dari api. Gitu. Dan nunjukin kemarahan dia kalau dia tuh super duper power yang kuat. Gue bukan ecek-ecek nih. dia ngasih tahu dengan Dia ngasih bikin tahu orang ini, kacauan iya, ini. iya. Api di sini seperti Iya, kayak kita ada ini yang nggak make lempar sense. bola api tiba-tiba Iya. ada. Dan nggak bisa dimatiin apinya. Dan apinya aneh, nggak bisa dimatiin pula.
Dia pengen nunjukin lo, ngapain lo bongkar-bongkar anak gue gitu, ibaratnya. Dan yang keluar suaranya bukan suara Mas Eja ya? Iya, beda banget. Kamu sadar nggak sih Mas Eja? Kamu nggak bisa tahan dia untuk masuk atau gimana Sangat gitu? dahsyat. Serem juga ya kalau tiap hari kayak gitu terjadi di rumah. Tapi Mas Roy, apa dia masih ada sekitaran kita apa gimana? Tunggu sebentar, saya periksa dulu. Ada sesuatu yang akan terjadi. Saya melihat ada di kepala saya, makhluk ini masih belum terima. Masih ada di sini. Iya, dia masih mau membuat kekacauan lagi nih. Tangan kamu kenapa ya? Mau masuk lagi? Mas, Eja, fokus. Bisa dibersihkan nggak? Bisa di-cleansing nggak, Roy? Iya, tadi saya sudah cleansing. Nggak akan datang lagi? Nggak akan Tidak bisa akan masuk lagi? datang lagi sebenarnya. At least pada hari ini. Tapi dia kayak nahan sesuatu ya. Ya, saya ngerasa ada satu kejanggalan lagi yang belum terungkap. Apa, Roy? Apa yang kamu lihat? Makhluk ini? Iya, dia mau muncul lagi. Dia tadinya pergi. Tadi jaraknya cuma 1 meter doang. Sekarang 2 meter, 3 meter jauh. Tapi mau dekat lagi 2 meter lagi. Mau Mendekat lagi? tahu kan? Di sebelah mana dia sekarang? Berada di tengah-tengah penonton sekarang. Aduh, jangan kosong dong. Berada di Penontonnya, tengah penonton. tolong fokus, diam, dan kalau ada yang Teror. bisa ada baca. Teror ini belum berakhir loh. Teror ini benar-benar mengerikan sekali. Dan tidak hanya si Eja, tetapi kita di sini diteror sekali. Makhluk-makhluk ini. Dia mau masuk lagi, mau ngacauin tempat ini gitu loh. Masuk sini lagi, masuk Iya, sini lagi. mau masuk sini dan mau hancurin. Makanya kamu tahu kan di kampung-kampung kadang ada kebakaran yang tiba-tiba atau apa segala macam. Itu karena bentrokan energi dari satu ke lainnya. Misalnya saya positif, Regina positif, kamu positif, dia negatif, bentrok gitu. Ada yang negatif, ada yang positif, bentrok. Bentrok akhirnya bisa Iya, menimbulkan percikan api. Ini dia mau apa sebenarnya? Kenapa dia semarah Sebenarnya itu? nih ya, yang saya kasih tahu nih sebenarnya dia mau nyawa kamu, Eja. Cuma dia masih baik, pura-pura baik gitu loh. Mukanya tuh muka pura-pura baik, padahal sebenarnya dia mau nyawa kamu. Bentuknya seperti putri, tapi padahal enggak. Kau mesti melakukan sesuatu, memberikan sesuatu atau melakukan ritual nggak? Tidak sih. Nggak ada. Nggak ada. Tapi itu masih disimpan. Ini pengen saya buang, kadang suka kembali lagi. Mohon maaf, mungkin Mas Eja punya jimat yang lain mungkin. Iya. Tidak sih, udah saya bersihkan yang lain. Soalnya kayaknya dahsyat banget ya. Dahsyat banget, benar-benar dahsyat. Kekuatan, kan saya udah bilang dari awal, rambutnya tuh kayak akar menjalar-jalar. Dia kayak bisa, ininya dari lidahnya tuh bisa keluar api gitu loh. Dan bisa ngebakar. Jadi kerjaan teman-teman kamu nih, Eja. Saya pengen banget ya, Eja bisa lebih normal lah hidupnya. Gitu. Ini dia udah nggak akan masuk lagi nih, Roy. Aku butuh air garam di sini. Masih perlu lagi ya Iya, untuk dijaga dan dilindungin dia. iya. Mungkin Mas Eja, ya bukan aku nggak percaya sih ya. Cuman mungkin kalau ada yang mungkin masih disembunyiin mungkin gitu. Karena ini makhluk kayaknya kok, sorry itu aku dari baru masuk langsung pengen muntah kan kayaknya. Saking dahsyat banget energinya gitu loh. Mencari apa? Kamu kok seperti mencari sesuatu, Mas? Apa? Cari apa, Mas Eja? Nggak ada lagi Iya, barang Mas. lain? Iya, Nggak tidak, ada. cuma itu aja. Nggak ada kertas bacaan atau jimat lain di dompet, di kantong? Kalau di dompet sudah tidak ada. Tadinya Ratu itu memberi saya cincin yang semacam kayak perak. Saya disuruh dipakai di jari telunjuk.
Dalam mimpi itu saya bilang kata saya tunangannya, saya nggak mau, saya buang. Iya, dinikahi secara gaib. Dinikahi secara gaib. Iya, bisa gitu memang. Dinikahi secara gaib. Tapi nggak tahu ya, aku ngeliat kayaknya Mas Roy dia kayaknya masih ada yang sembunyiin ya. Iya. Pantesan dia marah begitu tahu diusir ya. Iya pasti marah karena ibaratnya suaminya diganggu dan dibongkar aibnya. Gitu. Sangat-sangat marah, dahsyat sekali dan membakar studio kita. Oke. Oh, Sudah dikasih garam. oke, baik. Saya minta ini cabut dulu klipannya. Roy, Iya. ini ada air, ada kembang. Apa yang mau kamu lakukan sebenarnya? Ada garam juga dalam situ. Tapi ini sebenarnya opsional, tanpa perlu kembang juga tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ini mau dimandikan, disiram. Karena kalau dimandikan harus kita cabut dulu audionya, jangan sampai. Cabut dulu audionya. Oke. Bisa sediain anduk nggak? Ada anduk. Sebenarnya ini adalah air kembang, air garam sebenarnya, bukan air kembang. Tapi ini opsional saja, opsi. Jadi boleh ya, boleh tidak. Udah dikasih garam ya? Udah dikasih garam, terus kita aduk seperti ini. Sambil doa, kamu lepasin sepatu kamu deh. Tapi Mas Eja bener-bener mau ikhlas nggak? Maksudnya bener-bener pengen apa? Pengen lepas gitu ya. Karena kalau misalnya dari dalam dirinya juga masih belum Aku rela, lihat kayaknya masih agak masih setengah-setengah kayak gitu, mau berat. nahan gitu. Karena kalau lepas ini semua, perempuan yang tadi kamu jalan sampai sekarang itu udah Pasti bisa lepas. benar-benar lepas. Saya udah ikhlasin kok. Udah ikhlas, udah rela ya. Karena makhluk ini ngeganggu saya. Iya. Saya lebih kesiksa dengan makhluk ini daripada perempuan gitu. Iya, emang harus dilawan sih. Harus dilawan. Oke. Boleh tahu Mas Eja umurnya berapa? Berapa? Ini kok apa ini? Sebentar. Ini apa permisi nih? saja. Ih. Bukan. Ini kok ini apa nih? Ada ulatnya. Nih, Apa sih? nih, Mas Bayu, apa sih? Kayak Nih. lau- nih. Semut, tapi kayak telur semut. bukan kayak kayu. Bukan serpihan kayu. Mungkin dia nggak terima. Tolong. Soalnya kasihan kedinginan. Baik-baik aja, Mas. Apa rasanya? Dingin banget. Iya. Sabar ya. Roy, Itu gangguan makhluk halus tadi. Kenapa Makanya dia? nggak selesai kan jadinya begitu gitu loh. Kalau kayak gini kayaknya udah apa? Kayak nggak, mukanya kayak bener-bener ini ya, flat banget ya. iya. Tapi sekarang gimana, Roy? Saya ngerasa dia udah jauh lebih baik loh. Bawa sini deh, masuk deh. Kasian. Nih Mas Eja, sorry, muka kamu. Iya. Oke, sekarang saya mau tanya. Gimana perasaan kamu? Sudah agak enakan. Sudah agak lebih baik dari yang tadi. Lebih baik dari yang tadi. Tadi rasanya gimana dan sekarang rasanya gimana? Dia badan saya udah kayak seperti ketimpa benda yang sangat berat. Sama sakit dan sekarang udah agak perlahan-perlahan menyingkir. Dan saya udah perlahan-perlahan menyingkir. Waktu dimandikan tadi, apa rasanya? Seperti ada panas yang turun dari badan. Oke, Seperti ada makhluk yang keluar dari tubuh.
mukanya lebih cerah loh Iya, kalau saya makanya bilang. aku bilang tadi itu, langsung mukanya berubah banget, Iya. auranya langsung kayak anak-anak banget. Anak-anak, iya kayak anak-anak tahun 95-an. Nah, sesuai dengan 25 tahun. Tapi pas pertama masuk, sorry to say, Iya. muka kamu kayaknya agak lebih, apa ya, Old. nggak ada auranya, redup. Tapi kamu sekarang udah berubah ya. sekarang muka kamu kayak innocent banget. Iya. Mbak Regina, apa yang mau disampaikan buat Eja? Kalau aku punya satu Mas Eza, kamu kan masih muda banget ya. Aku juga kaget banget, terus terang pas tadi tahu umur kamu 25 tahun, kamu benar kata Mas Roy, pengalamannya dahsyat banget. Mungkin aku aja nggak kepikiran sampai sedahsyat itu di usia kamu mungkin gitu kan. Tapi paling tidak ini jadi pembelajaran kamu ke depan. Maksudnya kalaupun kamu mungkin pernah dihina ataupun apapun sama perempuan, itu jadikan cambukan untuk kamu. Kamu harus buktikan dengan kemampuan kamu yang lebih baik gitu loh. Karena semuanya yang berasal dari yang seperti ini, ujung-ujungnya akan, kata Mas Roy bilang, dia malah mau makan diri kamu sendiri gitu loh. Untung alhamdulillah kamu ketemu Mas Roy, paling enggak dibuka mata hati kamu. Jadi sekarang kamu paling tidak bisa berpikir lebih jernih lagi ke depannya. Iya. Terakhir, Roy. Terakhir saya cukup senang sekali dengan hasilnya karena mukanya jadi kayak baby face lagi kembali dan lebih fresh. Dan saya nggak mencium hawa ini lagi di badan dia. Mudah-mudahan selamanya ya. Dan barang-barang yang ada di rumah tolong dilarungkan. Seperti itu deh Roy Kiyoshi hari ini. Mas Eja, mungkin kita akan ketemu lagi di masa depan orang-orang yang menghina dan menyakiti perasaan kita lagi. Mudah-mudahan Mas Eja bisa melihatnya itu justru sebagai bahan koreksi, introspeksi, tapi bukan malah menjadikan dendam dan berbuat hal-hal yang di luar batas kewajaran. Karena dampaknya luar biasa dahsyat, apalagi kalau nggak bisa dikendalikan. Ya, terima kasih Mas Eja sudah berbagi cerita. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Iya. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Ini boleh dibawa semuanya. Ntar ganti baju habis gini ya, Ya. supaya nggak kedinginan. Handphonenya nanti dikasih di belakangnya. Tapi Eja. langsung instan ya Mas Roy. Eja, Bawa aja, bawa aja. Satu lagi nih, baik-baik ya Eja ya. Kamu harus jadi anak baik ya Ke orang tua tadi ke ya. orang tua. Ya. Terima kasih. Bawa aja. Ya silakan. Terima kasih ya Mas ya. Salam buat orang tuanya. Boleh sebelah sana. Tidak percaya diri membuat seseorang menjadi pecundang hingga melakukan sesuatu dengan cara yang curang. Kenalilah dirimu sendiri agar menjadi sosok yang lebih berani. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini adalah tadi yang pertama Eja dan juga ada Oci. Ya, Iya. yang perempuan tadi, Oci yang tiba-tiba menjadi siluman buaya. Nah, itu tadi saya agak khawatir dengan bintang tamu kita, Roy. Apakah mungkin nggak tahu Roy jaga atau usir makhluk-makhluk yang mungkin mau datang. Sebenarnya yang jaga itu diri sendiri sih. Kalau kamu semakin takut, nanti akan semakin diganggu. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya pulang nanti dengerin lagu-lagu yang instrumen yang relaxing music gitu. Karena itu akan nge-distract yang ketakutan kita. Oke. Sebenarnya sih seperti itu. Berarti Mas Roy sebenarnya sugesti kita juga tuh mempengaruhi ya. Bener Justru banget. bisa mengundang. Justru sugesti itu dicampur dengan ghost semua yang akan menjadi nyata. Oke. Oke. Kalau ada ghostnya tapi nggak ada sugestinya masih belum masuk kayak gitu. Tapi begitu dipancing sugesti. Udah ada sugesti, ada ghostnya lagi, kejadian lah. Berarti kita harus yakin banget sama diri kita ya bahwa dia nggak akan ganggu, nggak akan masuk Iya, dan iya. gitu. Harus Oke. berani. Dari dalam. Oke. Iya. Tapi aku pulang nih kira-kira. Oh iya, satu pesan lagi juga nih juga buat penting juga buat pemirsa di rumah bahwa suara-suara itu sangat mengganggu ini loh dunia alam hantu. Misalnya kita lagi sendirian di dapur setel lagu-lagu, buka YouTube kayak buka apa kayak gitu-gitu. Dan kalau misalnya udah keterlaluan di kuping kamu teriak, gitu. Teriak, gitu. Makanya kenapa kan tradisi Tionghoa mereka selalu memakai petasan pada musim semi. Konon kabarnya setan tidak suka dengan hal-hal yang berkaitan dan dengan suara gumbrang-gumbrang bar gitu. Oh, berarti mulai Harus sekarang di teriak. rumah. Kalau Di Justru itu, oh iya. di rumah that's berarti why. harus sering Iya, kadang-kadang ada dengerin lagu ya. tren kalau iya. Oke, mereka nggak suka yang Nggak suara-suara suka berisik dengan seperti hal itu ya. Sebenarnya sepi, sunyap gitu ya. sepi, sisinya. sunyi, lembab, Oke. Oke. gelap. Oke, mudah-mudahan
dua partisipan kita yang hadir pada malam hari ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua, terutama bagi Anda yang mungkin masih melakukan hal-hal yang berbau mistis. Terima kasih Mbak Regina Ya, Mas Bayu. yang telah hadir di Menembus Mata Batin. Nggak kena minyak ya Enggak tangannya? dong, Oh, enggak. mudah-mudahan. Sukses terus Terima kasih, semuanya. Mas Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi, terima kasih Roy. terima kasih juga. Telah memberikan penjelasan dan pencerahan buat kita semua. Setiap insan pasti mengharapkan hidup normal, tapi tak sedikit yang mewujudkannya tanpa akal. Raihlah harapan itu dengan kekuatan mental, walaupun harus melalui jalan yang terjal. Kisah-kisah selanjutnya akan kami sajikan hanya di sini, Menembus Mata Batin.